144 juta orang diprediksi akan mudik pada momen Lebaran tahun ini. 50% dari populasi penduduk Indonesia akan melakukan pergerakan baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Pemerintah harus bersiap. Kementerian dan lembaga di lintas sektor serta pemerintah daerah harus bekerja ekstra keras untuk memastikan masyarakat tiba di kampung halaman dengan selamat. Pada momen Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, angka kecelakaan lalu lintas dicatat mencapai 34% atau lebih dari 4.600 kasus. Meski angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pemerintah tak boleh puas. DPR RI menargetkan 0 kecelakaan, sehingga di tahun ini pemerintah harus berupaya lebih keras. Kementerian Perhubungan harus memastikan seluruh infrastruktur jalan, infrastruktur penunjang, layanan, serta petugas dalam kondisi prima. Pelibatan BMKG dan Basarnas juga krusial untuk menekan dampak cuaca ekstrim dan potensi bencana yang terus mengintai. Seluruh pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan sehingga pada saat pelaksanaan bisa aman, nyaman, dan menuju ke zero accident ke dalam proses mudiknya. Sehingga tak lupa dari mitra kita juga ada BMKG dan juga Basarnas. Di situ kita minta untuk BMKG secara berkala untuk tentang cuaca segera mengupdate sehingga menjadi patokan para pemudik untuk ancang-ancang untuk pergerakan mudiknya. Selain itu Basarnas siap siagaan untuk apabila ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Dari jumlah tersebut, kecelakaan sepeda motor dicatat paling mendominasi. Berdasarkan data Korlantas Polri, lebih dari 2.300 kasus melibatkan pengemudi kendaraan roda 2. Meski moda angkutan ini tak dianjurkan, minat masyarakat untuk mudik menggunakan sepeda motor masih tinggi karena ongkos yang lebih murah. Karenanya, pemerintah perlu menawarkan solusi agar masyarakat bisa mudik hemat namun tetap selamat. Mulai tahun kemarin memang Pak Menteri Perhubungan mengambil inisiatif supaya ada layanan khusus yang sifatnya gratis yang dikeluarkan oleh pihak kereta api. Dan tahun ini akan ada lagi. Kita berharap kuotanya nambah. Salah satunya saya kira coba disimulasikan ini menyasar masyarakat pemudik yang selama ini menggunakan motor. Terlebih-lebih pemudik yang pakai motor ini membawa anak, istri. Nah, kita berharap diskemakan, difasilitasi pemerintah melalui kereta api dengan skema gratis ini. Di sisi lain, masyarakat mengeluhkan tiket berbagai moda transportasi mudik yang sudah ludes terjual. Kondisi ini dikhawatirkan memunculkan praktik calo tiket, penipuan hingga travel ilegal yang membahayakan keselamatan pemudik. Kemudian tiket yang sering habis. Nah, ini juga membuka peluang untuk pelni, untuk calo, kemudian menggunakan cara-cara yang sebenarnya sudah dibatasi gitu, persoalan kayak begini. Nah, IT dan juga kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan. Persoalan keterlambatan penerbangan juga menjadi catatan krusial. Dari tahun ke tahun, permasalahan delay tak kunjung tuntas. Seringkali pemudik menunggu tanpa kepastian, bahkan tanpa diberikan kompensasi keterlambatan. Karenanya, pengawasan harus diperketat agar masyarakat sampai kampung halaman dengan selamat. Puncak arus mudik tinggal menghitung hari. Untuk itu, pemerintah harus berbenah di segala lini. Harapan saya Kementerian Perhubungan bisa berdiri tegak bersama para penumpang dan memantau ini benar-benar mengawasi bagaimana kinerja dari berbagai maskapai yang ada di Indonesia. Karena bagi saya penundaan, percepatan atau pergantian itu tidak hanya masalah waktu yang dirugikan, tetapi kita tidak tahu apa yang dialami oleh para penumpang satu persatu. Dan jangan sampai kerugian material, kerugian immaterial itu menjadi beban yang harus dihadapi penumpang utamanya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.